Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini kita mulai tadabbur pada surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Nun demi pena dan demi apa yang dituliskan. Saudara-saudara sekalian, di dalam surah Al-Qalam ini terdapat al-hurufu al-muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Di mana al-huruful muqatta'ah ini terdapat di 29 surah dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti alif lam mim, alif lam ra, qaf, ha mim dan seterusnya. Makna huruf muqatta'ah ini ada 3 yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah menunjukkan tanbih. Apa itu tanbih? Untuk menarik perhatian. Sebagaimana biasa dalam uslub bahasa Arab, itu selalu digunakan perkataan tanbih. Seperti ala, ketahuilah. Ini gunanya adalah agar ketika berbicara, lawan bicara kita itu dia jadi perhatian, jadi ngeh dengan apa yang kita bicarakan. Ini yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Dan yang kedua adalah bahwa huruf-huruf ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui maksudnya. Ini pandangan kebanyakan ahli tafsir. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika al-huruful muqatta'ah ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui maksudnya, ini dimaksudkan untuk tahaddi, adalah untuk menantang orang-orang musyrik Mekah untuk membuat ayat yang sama seperti ayat-ayat terdapat di dalam Al-Quran, atau untuk membuat satu surah yang sama, atau juga untuk membuat sebuah kitab yang sama seperti Al-Quranul Karim. Nah, ternyata orang-orang musyrik Mekah itu tidak mampu untuk melakukan itu, walaupun sebenarnya mereka adalah ahli bahasa dan Al-Quran itu turun dalam bahasa mereka. Ketika disebutkan al-huruful muqatta'ah di hadapan mereka, mereka sama sekali tidak mengetahui maksudnya. Nah, inilah 3 maksud al-huruful muqatta'ah yang terdapat di awal surah pada sebagian surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ayat berikutnya, wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan demi apa yang ditulis oleh para penulis. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, Allah bersumpah dengan menyebut al-qalam, pena, dan juga dengan apa yang dituliskan. Ini mengisyaratkan bahwa agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebuah agama yang menganjurkan orang untuk belajar dan menulis. Juga sebelumnya ada surah Al-Alaq, 5 ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga di dalam 5 ayat itu ada perintah untuk membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram.
bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia bisa menulis, yaitu dengan menggunakan pena. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia bisa menulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, sehingga kemudian manusia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu apa yang tadi tidak diketahui oleh manusia. Sehingga saudara-saudara sekalian, dengan banyak membaca dan banyak menulis, tentu banyak orang yang akan mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan 3 fasilitas kepada manusia. Apa itu? Pertama, mata, gunanya untuk melihat. Yang kedua adalah telinga, gunanya untuk mendengar. Dan yang ketiga adalah hati, yang gunanya untuk memahami. Sehingga semuanya ini kalau digunakan, difungsikan dengan sebaik-baiknya, tentu ini akan memudahkan manusia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia di antara misi risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja misi risalah yang sangat mulia seperti ini tidak pernah ada dalam pemikiran orang gila. Maksudnya, risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah risalah yang sangat mulia, dan tentu yang membawanya juga adalah manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pada ayat berikutnya Allah membantah tuduhan orang-orang musyrik Mekah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menuduh Rasulullah itu adalah seorang yang gila. Lihat bantahan Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Bagaimana mungkin kamu itu bisa dituduh gila? Kamu itu kan adalah manusia yang paling mulia dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini. Karena aku yang telah mengangkatmu jadi nabi, jadi rasul. Aku yang telah turunkan Al-Quran kepadamu. Hal itu semuanya tidak mungkin terjadi pada seorang yang gila. Kira-kira begitu maksud ayat tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kenapa tuduhan gila itu bisa muncul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal ini Allah jelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqq wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Atau apakah patut mereka berkata padanya Muhammad itu ada penyakit gila? Ya, tidak patut mereka berkata begitu. Mereka tuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang gila. Yang sebenarnya bal ja'ahum bil haqq, yang sebenarnya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada mereka adalah sebuah kebenaran. Hanya masalahnya wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Dan kebanyakan dari kalangan mereka itu tidak suka kepada kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, saudara-saudara sekalian, tuduhan gila itu karena mereka tidak suka pada kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benci kepada risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibiarkan berdakwah, akan semakin banyak pengikutnya, dan itu bisa mengurangi pengaruh mereka di kalangan masyarakat Quraisy. Bisa menggerus kepentingan duniawi yang selama hari ini mereka dapatkan. Bahkan bisa juga mengancam kedudukan dan posisi mereka sebagai tokoh-tokoh Quraisy. Karena semuanya akan mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang akan ikut mereka. Agar tidak ada yang mau dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu caranya adalah mereka tuduh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang gila. Itu alasan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini bukan hal yang baru. Ini hal yang sudah terjadi 14 abad yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah dan tasbih, hiburan dan peneguhan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang ketiga. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Ya Muhammad, sungguh jerih payahmu dalam mengemban amanah dakwah ini, walaupun susah kamu rasakan, sungguh itu akan berbuah pahala. Kamu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang tidak akan pernah putus. Nah, ini bisa bermakna seperti ini. Pahala yang tidak pernah putus itu adalah surga. Yang nikmat yang ada di dalam surga itu tidak akan pernah putus. Atau juga bisa bermakna bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan kebaikan pahala dari orang yang mengikutinya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha." Barang siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari contoh yang dia telah berikan kepada orang, dan kemudian contoh yang baik itu diikuti oleh orang lain, maka dia juga akan mendapatkan apa? Wa ajru man amila biha, akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya ba'dahu, setelah itu. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Saudara-saudara sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peneguhan lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pujiannya pada ayat yang berikutnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh benar-benar kamu itu, wahai Muhammad, orang yang punya akhlak yang mulia. Bagaimana mungkin orang yang punya akhlak yang mulia seperti kamu disamakan seperti orang gila? Mustahil, tidak mungkin, tidak masuk akal sama sekali. Kenapa? Kamu itu punya sifat yang mulia. Pemaaf, penyabar, lapang dada, penyantun, sangat pemalu, dermawan, tawadhu, zuhud, penyayang, baik dalam bergaul, dan juga suka menolong orang lain. Sifat-sifat seperti ini tidak ada pada orang gila. Bagaimana mungkin mereka bisa menuduhmu orang gila? Nah, saudara-saudara sekalian, sifat pemaaf di sini itu maksudnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa saja sebenarnya membalas perilaku tidak baik orang lain kepada dirinya. Sanggup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membalasnya dan mampu untuk membalasnya dan kuasa untuk membalasnya. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang dikatakan la'ala khuluqin azim. Sebagaimana yang terjadi ketika Fathu Makkah dan juga beberapa kejadian yang lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian, semua tuduhan-tuduhan ini itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang sesat, siapa yang dapat hidayah, siapa yang gila, siapa yang waras. Allah Maha mengetahui. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sehingga cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan buktikan siapa sebenarnya yang dapat hidayah, siapa sebenarnya yang sesat, siapa sebenarnya yang gila, dan siapa sebenarnya yang waras, yang tidak gila. Sehingga Allah mengatakan pada ayat berikutnya, fasatubsiru wa yubsirun. Wahai Muhammad, kamu akan lihat dan mereka juga akan melihat.
bi ayyikumul maftun, siapa sebenarnya yang gila. Al-maftun di sini itu maknanya adalah orang gila. Saudara-saudara sekalian, maksud dari perkataan gila di sini sebenarnya adalah orang-orang yang punya perilaku yang perilakunya itu bisa membahayakan dirinya. Bisa membawa kesengsaraan pada dirinya sendiri. Dan perilaku itu ada pada orang-orang yang menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gila. Karena seluruh perilaku-perilaku mereka itu akan menyebabkan mereka jadi sengsara, akan menyebabkan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya orang gila, bukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kira-kira apa sekarang pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tadi? Nah, yang pertama adalah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan terus bisa kita lihat dan bisa kita rasakan itu adalah Al-Quranul Karim, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan yang sangat besar Allah anugerahkan kepada manusia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan manusia bisa berbicara, bisa membaca, dan bisa menulis, sehingga manusia insya Allah akan mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba yang sangat mulia, punya akhlak yang sangat mulia, seorang nabi dan rasul. Ciri seperti ini itu tidak ada pada orang gila. Dan yang keempat adalah kenapa mereka menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gila? Alasan sebenarnya adalah karena mereka nggak suka kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak suka kepada kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui oleh banyak orang, tentu itu akan bisa mengancam kedudukan mereka sebagai tokoh-tokoh Quraisy. Itulah yang ditakuti oleh mereka, sehingga mereka kemudian menuduh Rasulullah itu adalah seorang yang gila agar orang tidak suka kepada Nabi dan tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, saudara-saudara sekalian, insya Allah kita sambung pada ayat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.